Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini ya kita kembali dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi ya. Yang alhamdulillah hari ini kita akan membahas satu masalah ya, satu pembahasan, satu ilmu. Kemarin kita sudah belajar tentang alamatul buluh ya, atau yang disebut dengan tanda-tandanya balik ya. Tanda-tandanya balik bagi laki-laki dan perempuan ya, bagi laki-laki dan perempuan kemarin sudah kita bahas. Malam hari ini kita akan membahas satu fasal tentang surutul izza'il hajari. Ini kelihatannya aneh ya, tapi ternyata semuanya sudah dibahas di dalam kitab. Kelihatannya aneh, tapi sebenarnya itu semua sudah ada di dalam kitab. Apa yang kita akan bicarakan malam hari ini? Fasal atau bab yang menjelaskan tentang surutul izza'il hajari atau syarat istinja. Kalau bahasa kitanya adalah cebok menggunakan batu ya. Kok ada kitab yang bahas tentang cebok pakai batu gitu kan? Ada, karena apa? Hukum ini lahir dulu ya, dulu itu masih sering kekeringan ya. Dulu sering kekeringan, kayak contoh Gunung Kidul atau di kampungnya mbahnya si Kafi dulu juga masih sempat kalau kadang-kadang kalau musim kemarau itu airnya nggak ada atau cuman sedikit gitu ya. Maka ini harus dibahas ya. Atau mungkin nanti kalian pergi camping gitu ya, pergi camping, ada yang suka hiking ya, atau naik gunung. Nanti akan ketemu dengan bab yang masalah yang seperti ini. Nah, masalah ini harus diselesaikan, harus punya ilmunya. Jadi seandainya nanti kalian hiking, naik gunung, terus nggak tahu ilmunya, mau sholat jadi nggak sah. Itu karena nggak tahu ilmunya. Karena apa? Dimanapun kita berada, sholat itu hukumnya wajib. Itu ya, wajib. Maka apa? Walaupun seandainya nanti kalian punya hobi kok naik gunung, tetap saja harus sholat. Nah, ini salah satu solusi yang harus kita pahami dari salah satu kitab. Ya, apa itu? Yang pertama yang kita bahas adalah surutun atau syarat cebok menggunakan batu. Yang pertama ya, yang kita bahas ada 8 nih syaratnya. Yang pertama adalah menggunakan salah satu ahjarin atau 3 batu. Ya. Jadi kalau mau misalnya gini, pergi ke hutan nggak ada air, terus kebetulan pup gitu ya, pup di hutan, terus ceboknya boleh nggak pakai daun? Justru tanda jadi nggak boleh. Ceboknya pakai daun atau pohon yang kecil gitu ya, nggak boleh. Bolehnya pakai apa? Di dalam kitab fikih diajarkan ceboknya pakai batu. Kamu cari batu dulu sebelum pup itu, cari batu dulu ya. Berapa? 3 batu ya. Kalau cukup dengan 3 batu saja. Kalau nggak cukup 5. Kalau nggak cukup menjadi 7. Pokoknya yang ganjil gitu ya. Itu harus. Jadi gini, cari dulu batu. Batunya jangan batu yang itu ya, jangan batu yang kayak batu cincin ya. Kalau batu cincin itu nggak nyerep. Yang kayak batu cincin kan mengkilap gitu ya, kayak kaca gitu. Jangan. Carilah batu yang wadas gitu, cadas gitu. Batu yang cadas yang kalau ditempelin ke air tuh nyerep ya. Kalau
sini ya pokoknya apa ya, kayak batu, kayak hebel gitu model-modelnya. Jadi kalau ditempel tuh nyerap. Maka apa? Ketika pup di tengah hutan, kamu nggak ada air, kebetulan nggak ada air gitu. Misalnya, kamu tetap harus nyari batu. Ini bagi baul atau ghaid, baik itu kencing maupun pup. Ya, misalnya gini, kencing. Ini anak laki-laki kencing nih di hutan. Maka apa? Perlu nggak istinja, apa disentil-sentil doang? Nggak boleh. Atau dikepet-kepetin doang, itu nggak boleh. Atau disentil-sentil, tak 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 gitu, nggak boleh. Cari batu dulu, begitu kencing ditempelin. Ya, ditempelin. Tempel kan nanti nyerap, terus dibuang. Ambil lagi, satu lagi dibuang. 3 kali, kalau sudah kering maka itu sudah dianggap suci. Ya, dengan 3 batu. Atau misalnya pup, sama saja, kan nggak kelihatan tuh. Cari yang halus, jangan yang kasar, terkasar lecet lagi ya, jangan. Jadi cari yang halus, tempelin gitu modelnya, tempel gitu, ditempel, digesekin seret gitu ya. Di mana? Di bagian belakang, tempat keluarnya kotoran ya. Yang kedua, mencucikan tempat keluarnya najis, hanya di tempat keluarnya saja ya. Tempat keluarnya dengan batu tersebut tadi, yang 3 itu ya. Dicarilah yang permukaannya itu datar ya, yang datar. Cari, lalu kemudian digunakan untuk menggosok. Digosok, dan tidak boleh digosok-gosokin ya. Digosok-gosokin enggak, satu arah saja, seret gitu dibuang. Ambil lagi, seret, buang. Satu lagi, buang. Kalau pertanyaannya begini, setelah disucikan menggunakan batu tapi masih bau, bagaimana? Apakah suci apa enggak gitu kan? Ini dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, setelah memenuhi syarat itu bersih menurut kita, maka menjadi suci. Ya, secara hukum. Tapi nanti kalau ketemu air, ya dibersihkan pakai air. Itu ya. Karena alat bersuci yang paling sempurna adalah air. Itu ya. Kemudian yang ketiga, najis tersebut tidak kering. Oke. Kalau kering gimana? Kalau kering bagaimana? Nah, kalau kering itu tetap saja harus dibersihkan. Tapi biasanya kalau kering itu kan najisnya tidak nyerap ke batu, gitu ya, tidak kering. Lalu kemudian yang keempat, najis tersebut tidak berpindah. Ya, berpindah. Misalnya gini, kencing gitu ya, pipis misalnya. Ternyata Pak nyiprat sampai ke kaki-kaki. Ke kaki-kaki nih, atau ke celana-celana gitu ya. Bisa nggak dibersihkan menggunakan batu? Ya nggak bisa. Karena apa? Ini hanya untuk istinja. Gitu. Kencingnya sambil berdiri kebetulan. Sambil berdiri, maka apa sebenarnya kencing berdiri nggak boleh. Kencingnya usahakan sambil jongkok, gitu ya. Di rumah ya sama aja. Cuma sekarang itu banyak di tempat-tempat baik di masjid maupun di mall, biasanya wastafel buat anak laki-laki itu berdiri ya. Tapi kalau masih ada kamar mandi, carilah kamar mandi, jangan yang berdiri gitu ya. Cari yang di kamar mandi, usahakan jongkok, itu jangan berdiri. Kecuali nih bener-bener nggak ada ya, udah kepengen banget, terus kamar mandinya antri banget ya, itu dalam keadaan darurat. Tapi usahakan kalau masih ada kamar mandi, di kamar mandi dan jongkok ya. Kalau bisa dibuka semuanya biar nggak nyipret. Nah kalau nyipret nih air kencingnya tuh nyipret ke celana, boleh nggak dibersihkan pakai batu? Ya menjadi nggak boleh. Karena apa? Berpindah ya, berpindah tempat. Bukan lagi di tempat keluarnya najis. Ini hanya dari tempat keluarnya najis saja. Nah tempat keluarnya ini itu yang diistinjain ya. Misalnya nih anak laki-laki, tempat keluarnya kan di ujung, maka apa? Ditutul sininya aja nih ujungnya, ditutul gitu ya, ditutul. Nggak usah digosok-gosok begitu, nggak usah ya, tapi ditutul saja gitu ya. Kemudian yang kelima, tempat istinja tersebut tidak terkena yang lain sekalipun tidak najis ya. Jangan kena apa-apa lagi, udah biarin pokoknya begitu pup langsung dibersihkan menggunakan batu ya.
Jangan kena apa-apa dulu, pokoknya hanya kena batu itu saja. Bagaimana kalau pakai daun aja, pakai daun jati, lecet ntar ya, jangan ya. Atau daun pisang, kenapa nggak boleh? Karena nggak meresap, nggak ngeresep ke najis ya. Jadi najisnya nggak ngeresep ke situ, jadi jangan ya. Hanya batu, karena yang kita bahas adalah batu. Kemudian yang keenam, najis tersebut tidak berpindah tempat dari tempat istinjanya ya. Itu. Jadi kalau seandainya pindah dari tempat asalnya itu sudah lain ceritanya ya. Kemudian yang ketujuh, najis tersebut tidak terkena air. Ya, kalau terkena air ya udah pakai air aja. Ya. Jadi jangan dibersihin diguyur pakai air dulu baru pakai batu. Enggak, justru kebalik. Harusnya pakai batu dulu, begitu ketemu air gunakan air. Gitu, ya. Jadi kalau ada pilihannya begini, ada batu, ada air, ya nggak usah pakai batu. Nah, itu tidak dihukumi istinja menggunakan batu, tapi menggunakan air saja. Karena begitu ada air, ya airlah yang utama yang bisa digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najisnya baul dan hoid ya, pipis dan pup. Itu. Jadi kalau ada, pokoknya gini, pilihannya. Kalau ada air dan ada batu, jangan pakai batu, pakai air saja. Ya, karena air itu yang lebih utama daripada batunya. Itu kecuali dalam keadaan tidak ada air sama sekali, batulah solusinya. Kayak wudhu, ya. Wudhu, kalau masih ada air, gunakan air. Pertanyaannya, kalau airnya cuma seember gimana? Di situ dilihat ada air seember doang. Tapi masih ada binatang yang belum minum, misalnya kambing atau kerbau. Ada air seember doang, seember-embernya itu, gak ada yang lain. Ada air seember, lalu kemudian apakah digunakan untuk wudhu apa minum binatang, gitu kan? Kalau masih ada binatang yang kehausan, maka dikasihkan ke binatang. Kenapa? Karena kita bisa wudhu menggunakan debu. Debu ya, debu boleh buat wudhu, boleh. Namanya tayamum. Ya, jadi tayamum begini, tayamum kalau nggak ada air, tayamum pakai debu, tapi debunya yang suci. Cari debu yang suci, karena debu sebenarnya suci awalnya, karena tanah itu suci. Ya, yang najis itu ketika ada barang najis di situ, contoh di kandang ayam misalnya, ya itu debunya najis. Kenapa? Karena terkena kotoran ayam, gitu kan? Atau di dekat kandang kambing, ya suka ngebul gitu ya, itu najis. Kenapa? Karena ada kotorannya di situ. Tapi kalau di tempat yang nggak ada barang najis ya, misalnya di padang pasir, ya itu pasirnya suci semuanya, maka disitulah boleh menggunakan pasir atau debu untuk berwudu atau yang disebut tayamum ya. Maka dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu seorang pelaut, kerja saya berlayar di tengah laut ya, bekal minum saya itu terbatas, saya bawa air dari daratan ke lautan sedikit, terus bagaimana sholatku ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, tohuru ma'uhu wahilun maitah, air laut itu suci airnya, terus halal bangkainya. Boleh dong wudhu pakai air laut, boleh gitu kan. Nah itu salah satu solusi. Artinya gini, tidak selamanya wudhu itu menggunakan air sumur, gitu kan? Tidak selamanya membersihkan berwudhu menggunakan air sumur atau air hujan. Enggak, air laut pun bisa, gitu ya. Dan semuanya air laut suci semuanya, walaupun asin tapi suci. Termasuk halal bangkainya. Seandainya ada bangkai ikan, itu halal. Jadi semua binatang laut itu halal kecuali kapal selam. Kapal selam itu haram. Kenapa? Karena keras, terbuatnya dari besi. Ya, itu hewan laut satu yang haram, tidak boleh dimakan karena pasti nggak kuat. Ya. Kemudian batu tersebut pasti sucinya. Ya, yang terakhir, batu yang digunakan untuk istinja pastikan batu yang suci. Ya. Bagaimana cara memastikan itu suci?
ya pastinya tidak ada najis di atas batu itu atau di batu itu. Atau tempat ngambilnya itu adalah tempat yang bersih atau suci. Jangan sampai begini, begitu batu diambil ternyata apa? Bau gitu ya, bau tai ayam, itu nanti menjadi nggak boleh. Ya, kebetulan ngambilnya deket kandang ayam gitu ya, deket kandang ayam diambil, dicium, bau tai ayam, itu nggak boleh. Kenapa? Karena batunya nggak suci. Cari batu yang suci. Misalnya kalau di tengah hutan kan nggak ada tempat binatang ya, paling misalnya kejatuhan burung misalnya. Kalau ada burungnya ya jangan dipakai. Atau misalnya di situ di hutan itu ada apa ya, binatang lah gitu, ada binatang, ada kotoran binatangnya ya jangan dipakai. Cari yang nggak ada kotoran binatangnya. Nah, kalau bersih terus kemudian dilihat nggak ada kotorannya, dicium tidak ada baunya, tidak ada bau kotoran, maka dipastikan itu suci. Itu yang boleh digunakan untuk untuk cebok lah, bahasa Betawinya itu, coba bahasa sininya cebok ya. Jadi membersihkan kotoran menggunakan batu, syarat terakhirnya adalah batu itu suci. Ya, pokoknya carilah ya. Kalau nanti camping atau kemah gitu ya, kebetulan gak ada air, pas begitu pokoknya cari batu yang suci. Gimana cara ya? Pokoknya cari di mana, pasti ada kalau di hutan. Kecuali di dekat rumah ya, dekat rumah gitu kan. Kalau dekat rumah ya nggak usah pakai batu ya, karena di rumah pasti ada air ya. Ceboknya jangan coba-coba gitu ya. Saya mau cebok pakai batu aja, padahal di situ banyak air ya, nggak boleh. Itu harus dalam keadaan tidak ada air. Darurat. Nah, ya, atau dalam keadaan darurat. Kalau masih ada air pokoknya jangan. Tapi kalau nggak ada air silahkan. Ya, ini hanya untuk pelajaran. Karena apa? Karena zaman dulu pasti dipastikan. Kenapa muncul hukum seperti ini? Ya karena memang dulu terjadi seperti itu. Ada orang dalam perjalanan jauh lewat hutan, lalu kemudian nggak ketemu air. Ya, yang namanya orang, apalagi orang tua, bentar-bentar kepengen kamar mandi, ya kepengen pipis, kepengen pup. Kalau nggak ada ilmunya, ya pasti bingung. Maka apa? Ini sudah ada ilmunya. Kalau kalian tahu, maka tidak ada bingung dan keraguan bagi kita. Itu, ya. Maka ini bagian daripada ilmu yang harus kita ketahui. Karena tahu itu nggak ada salahnya, ya. Gali sedalam-dalamnya ilmu supaya apa? Supaya hidup kita itu lebih sempurna, ya. Kalau hidup berilmu itu hidupnya jadi sempurna, jadi enak. Apa yang menurut orang itu susah menjadi gampang, gitu ya, menjadi gampang. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ya, semuanya pokoknya ada ilmunya lah ya, ada ilmunya, semua ada ilmunya. Ya, semuanya ada ilmunya. Apa yang ada ilmunya? Makan saja ada ilmunya. Ya. Siapa yang ngajarin? Emaknya. Ya, emaknya yang ngajarin. Coba bayangin. Pertama kali siapa yang ngarang A itu buka mulut? Kalau ada A gitu, itu pasti buka mulut. Itu ilmu ya. Iya, siapa yang ngajarin? Ya nggak ada yang ngajarin ya. Emak doang, mama ini ya. Bunda, ya ibu yang ngajarin untuk mama ya. Coba. Kalian coba kalau A kok buka mulut gitu ya. Itu ilmu namanya. Ilmu. Ya. Turun sampai keluar masuk kamar mandi saja nih ada ilmunya. Makan ada ilmunya, tidur ada ilmunya. Ya, semuanya ada ilmunya. Nah, orang kalau sudah paham tentang itu, maka apa? Semuanya menjadi lebih mudah. Ya, hidupnya mudah, menjalani hidup juga mudah. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ya, maka jangan sampai enggak mencari ilmu. Ya, atau cukup dengan gini. Saya sekolah saja. Enggak bisa begitu, ya. Karena apa? Ada pepatah mengatakan tanamlah padi niscaya akan tumbuh ilalang, tapi jangan menanam ilalang niscaya tidak akan tumbuh padi. Ya, kalau orang belajar agama umumnya ikut pinter. Karena apa? Di dalam agama juga ada matematika, ya. Di dalam agama nih ada ilmu matematika, ada ilmu sejarah, ada, ya. Semuanya ada.
Maka apa? Kalau orang belajar agama, maka umumnya jadi pinter. Tapi kalau belajarnya umum doang, maka apa? Agamanya nggak akan katut. Jadi banyak orang yang pinter di ilmu umumnya, tapi tidak paham tentang ilmu agamanya. Kenapa? Karena dia hanya belajar ilmu umumnya saja. Tapi kalau orang yang belajar ilmu agamanya saja, maka umumnya akan pinter. Apalagi dua-duanya, ilmu umumnya dijalankan dengan baik, agamanya juga dijalankan dengan baik. Karena apa? Sekarang juga pesantren-pesantren itu udah mayoritas rata-rata di pesantren itu ada sekolahnya. Ada sekolahnya, ada kampusnya, ya. Maka Pak, sekarang anak pondok rata-rata sudah sekolah. Kalau zaman dulu mungkin ya enggak, sekolah-sekolah saja. Maka banyak orang-orang dulu yang pondok lulusnya hanya SD. Sekarang lulusan pondok rata-rata ya sarjana gitu. Kenapa? Karena di pondoknya itu juga ada kampus, ada sekolahnya. Jadi sekarang rata-rata udah moderat gitu ya, udah pinter-pinter gitu kan. Nah, maka apa? Nih kalau kita tidak ada kesempatan untuk mondok, minimal di kampungnya sudah ngaji. Ya, di kampungnya sudah ngaji. Ini kayak kalian adalah pilihan yang tepat. Ya. Jangan gini, takut ada PR, nggak usah. Ya, sekarang ngaji ya enak-enak aja lah, ya. Ngaji itu yang enak. Itu. Karena apa? Biasanya kalau ngaji kena PR, udah besok nggak berangkat, nggak usah. Ya. Karena PR itu sebenarnya biar lebih pintar gitu kan. Biar tidak hanya di tempat ngaji, tidak hanya di sekolah saja itu belajar, tapi di rumah juga harus belajar. Bahasa kerennya itu di mutolaah gitu ya, di mutolaah, dipelajari lagi ya. Biar apa? Biar makin pinter ya. Ini dari sekarang mumpung masih kecil. Kalau masih kecil kan gampang mikirnya, hafalan cepet gitu kalau masih kecil. Nanti kalau udah tua nih, kalau udah tua hilang mulu ya. Kalau udah tua hilang mulu. Maka ada istilah begini, belajar di waktu kecil bagikan mengukir di atas batu. Diukir sekarang 1000 tahun masih ada bekasnya. Artinya ngaji waktu masih kecil nih, nanti sampai tua ingat mulu ya. Tapi kalau belajarnya nanti waktu tua, ya kayak mengukir di atas air, seret hilang seret hilang. Jadi udah nggak ada bekasnya sama sekali. Bukan ketimpa ya. Kalau ngelukisnya di pinggir pantai, kena air hilang, udah pernah ada bekasnya. Nah, ini enggak. Kalau udah tua nih, ngapal nih baca sekarang, ntar hilang. Baca batuk doang hilang gitu. Jadi udah hafal nih, kena batuk hilang lagi. Karena apa? Udah nggak bisa mikir ya, hilang mulu karena di pikirannya udah banyak hal. Ada tugas lah, ada pekerjaan lah, ada urusan macam-macam. Maka apa? Begitu dihafal, ditinggal batuk hilang. Tadi apa ya gitu kan, tadi belajar apa ya, udah lupa. Maka apa? Manfaatkan masa kecilnya ya untuk belajar sebanyak-banyaknya. Di sekolah kalau gurunya jelasin didengerin ya. Gurunya jelasin nih, dengerin gitu ya. Ditulis, kalau perlu ditulis, tapi jangan cuma ditulis disimpan enggak ya. Maka kalau kamu pengen dengar sejarahnya Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu ya, itu luar biasa ya. Ketemu ditulis, dipelajari gitu ya. Maka apa? Dengan sedikit tiap hari itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu ya. Kalau tidak sama sekali tidak ada harapan untuk banyak. Tapi kalau sedikit ada harapan untuk banyak. Lama-lama banyak. Ya, sedikit satu huruf. Maka apa? Ini pahalanya luar biasa. Orang ngaji itu pahalanya luar biasa. Jaminannya adalah surga. Ya. Nih, kalau ngaji ya, walaupun berat, orang ngaji itu kan berat ya. Ngaji itu berat banget. Ya, berat. Ngaji sekolah masih dibela-belain, tapi ngaji itu berat. Tapi dengan berat itu maka Allah akan balas dengan sesuatu yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Dan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah juga yang berilmu. Ya. Yang berilmu yang diangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Ya, mereka yang berilmu. Itu. Paham ya?
Ada pertanyaan? Nggak ada yang tanya nih, misalnya gini, kalau batunya nggak ada gitu ya, kalau batunya nggak ada gitu kan, apa bagaimana? Ada yang tanya nggak? Apa? Lah, gitu ya. Nah kalau yang tidak ada ya, diingat-ingat gitu, diingat-ingat, dipahami gitu ya, biar ini jadi bekal hidup kita ya. Karena apa? Hidup kita tuh perlu bekal, sehingga ketika menghadapi sesuatu itu ada ilmunya ya. Oke, kalau sudah cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.